Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jeffrey Siawan dengan NRP 53030190001. Halo, nama saya Aldo Aprilio dengan NRP 53030190015. Halo, perkenalkan nama saya Laurencia Putri Natalia, NRP 530311917. Perkenalkan, saya Albert Roberto, NRP 53030190018. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perancangan strategi pemasaran asuransi guna meningkatkan jumlah nasabah produk asuransi kesehatan PT Prudential Life Assurance Surabaya di era pandemik dengan metode SWOT. Bab 1 untuk pendahuluan latar belakangnya pada masa sekarang ini masyarakat banyak terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tak hanya dari faktor ekonomi, namun juga kesehatan. Banyak masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19. Diketahui juga bahwa biaya penanganan pasien COVID-19 ini tidaklah murah, sehingga membuat orang-orang harus menyisihkan uang untuk berobat. Dikarenakan tingginya angka kematian akibat virus ini, maka ada baiknya jika masyarakat mempercayakan kesehatannya dengan mengambil sebuah asuransi kesehatan yang nantinya dapat membantu apabila secara tiba-tiba seseorang itu terkena penyakit. PT Prudential Life Assurance memiliki bermacam produk, salah satunya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah bentuk perlindungan kepada tertanggung jika suatu saat pihak tersebut mengalami 5 keadaan risiko pada masa depan, yang mana orang tersebut harus membayar premi yang digunakan untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi atau pihak penanggung. Nah, persaingan antara perusahaan juga cukup kompetitif, menuntut perusahaan lebih memperhatikan mutu produk sehingga dapat memiliki keunggulan. Dan selain itu, strategi untuk menarik minat pelanggan untuk membeli asuransi harus diperhatikan, terutama di masa pandemi seperti ini. Pihak perusahaan haruslah melakukan inovasi baru untuk memasarkan jasanya, agar perusahaan tersebut dapat bertahan di masa pandemi seperti ini. Jika dilihat pada kondisi pandemi seperti ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemasaran dari produk asuransi kesehatan dari PT Prudential Life Assurance ini menjadi pilihan tepat bagi calon pembeli. Melihat kondisi tersebut juga pentingnya untuk meneliti asuransi kesehatan PT Prudential Life Assurance Surabaya dengan merancang strategi pemasaran dengan menggunakan metode analisis SWOT, di mana analisis ini berfokus pada kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman perusahaan. Nah, rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana strategi pemasaran saat pandemi dapat meningkatkan jumlah nasabah pada produk asuransi kesehatan pada PT Prudential Life Assurance. Untuk tujuannya yaitu untuk merancang strategi pemasaran guna adanya peningkatan jumlah nasabah produk asuransi kesehatan di PT Prudential Life Assurance pada saat pandemi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 2 tentang kajian pustaka. Ya, ada manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu adalah perencanaan jangka panjang dengan skala yang besar, yang mana digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya ada konsep pemasaran, di mana pada konsep pemasaran ini adalah suatu proses yang mana dimulai dari perencanaan, lalu pengawasan dan pengendalian kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jasa dan pemasaran jasa. Nah, di sini saya mengutip salah satu pendapat, yaitu pendapat Kotler, yang mana jasa itu adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan sesuatu, di mana terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu ada karyawan, pelanggan, dan manajemen, di mana setiap pihak ini ada terjadi interaksi yang mana terlihat di gambar. Ada external marketing, ada interactive marketing, dan juga ada internal marketing. Lalu selanjutnya adalah segmenting, targeting, and positioning, yaitu segmenting adalah kegiatan mengelompokkan pasar yang sifatnya heterogen atau majemuk ke dalam kelompok-kelompok pasar yang homogen atau yang dapat kita pilah-pilah. Yaitu adalah selanjutnya targeting, ya mana targeting adalah cara mengevaluasi daya tarik antar segmen pasar
dengan pemeliharaan satu maupun berbagai segmen dalam melayani. Lalu ada positioning. Positioning itu adalah suatu langkah perusahaan dalam mendapatkan produk mereka dalam pemikiran konsumen. Lalu ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu adalah perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu berperan sebagai pihak tertanggung yang harus membayar premi, dan pihak lainnya berperan sebagai pihak penanggung yang menjaminkan jaminan kesehatan yang akan mencairkan dana suatu hari nanti. Lalu ada dalam asuransi kesehatan itu terdapat 6 prinsip yang harus dipegang, yaitu ada subrogation, yaitu pengalihan hak atau kewalian, ada utmost good faith, yaitu niat baik, ada proximate cause atau causa proximal, ada indemnity atau penggantian rugi, ada insurable interest, kepentingan untuk diasuransikan, lalu ada contribution atau biaya kontribusinya. Selanjutnya ada SWOT, yaitu S itu strength, W itu weakness, O itu opportunity, dan T itu threat. Yaitu analisa SWOT itu adalah suatu metode analisa dalam mengetahui permasalahan berdasarkan 4 sisi secara berbeda yang digunakan sebagai penentu posisi usaha atau perusahaan dengan para kompetitornya. Lalu ada strength. Strength itu adalah analisa untuk menganalisa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau weakness itu lawan dari kekuatan, yaitu analisa terhadap kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada opportunity, suatu peluang, yang mana analisa terhadap unsur peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada threat, yaitu ancaman, lawan dari peluang, yaitu analisa yang digunakan untuk menganalisa ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Bab 3. Metodologi. Dalam bab 3 ini terdapat identifikasi masalah, di mana terdapat 2 poin, yaitu membaca literatur penelitian terdahulu di mana berhubungan dengan penelitian yang ingin dilaksanakan, dan merumuskan rumusan masalah dan tujuan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang meliputi harga, tempat, promosi, dan produk, dan variabel terikat meliputi jumlah nasabah produk asuransi kesehatan PT Prudensial. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tingkat pertambahan jumlah pelanggan atas kinerja kerja karyawan dan minat beli pelanggan terhadap asuransi kesehatan PT Prudensial di Surabaya. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh responden baik dari karyawan PT Prudensial dan para nasabah di Surabaya. Teknik sampling yang digunakan yaitu cluster sampling, pengambilan kuesioner yaitu kuesioner terbuka. Berikut merupakan penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E kuadrat, dengan N kecil merupakan sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan E merupakan perkiraan tingkat kesalahan. Perkiraan tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 50%. Dengan rumus Lovin yang telah ditetapkan, didapatkan jumlah sampel sebesar 50 sampel. Pengumpulan data, pertama membuat kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner terbuka, kemudian menyebarkan kuesioner secara online, lalu mengumpulkan kuesioner yang telah disebarkan, dikumpulkan menjadi satu data yaitu Excel untuk internal dan eksternal, lalu data diolah menggunakan teknik dan rumus yang telah ditentukan. Berikut merupakan data jumlah populasi agen PT Prudensial yang meliputi Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Pusat, Surabaya Barat, dan Surabaya Selatan dengan jumlah 23.000, 24.000, 15.000, 35.000, dan 29.500. Berikut merupakan perhitungan jumlah sampel internal. Didapatkan jumlah 50 sampel untuk data internal. Berikut merupakan jumlah populasi penduduk Surabaya yang meliputi Surabaya Utara, Timur, Pusat, Barat, dan Selatan dengan jumlah 23.000, 24.000, 15.000, 35.000, dan 29.500. Berikut merupakan jumlah sampel eksternal. Bab 4 penutup. Analisa data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah dibuat kepada masyarakat di Surabaya, di mana orang-orang ini meliputi orang terdekat yaitu teman, keluarga, hingga rekan kerja. Kemudian setelah menyebarkan kuesioner dilakukan proses rekap data hingga seleksi dan coding, di mana data akan dikelompokkan berdasarkan variabelnya. Kemudian setelah itu
data disajikan ke dalam laporan penelitian. Kekuatan. Yang pertama ada spesialisasi produk asuransi kesehatan prudensial. Yang kedua memiliki citra yang bagus sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Kelemahan. Yang pertama yaitu di biaya yang mahal dan klaim lama di masa pandemi. Selanjutnya untuk peluang yaitu pengembangan layanan yang baik dengan didukung oleh fasilitas rumah sakit yang memadai. Beberapa rumah sakit bekerja sama dengan PT Prudensial. Selanjutnya yaitu ancaman dan atau hambatan. Yang pertama produk asuransi perusahaan lain, yang kedua produk asuransi kesehatan belum terlalu terkenal di kalangan nasabah atau masyarakat. Selanjutnya ada tabel IFAS yaitu dapat dilihat dari tingkat signifikan, bobot, rating maupun skor. Selanjutnya ada tabel EVAS yang dapat dilihat dari tingkat signifikan, bobot, rating, dan skor. Untuk diagram Cartesius PT Prudensial, yaitu sigma strength dikurangi sigma weakness sama dengan 2,21 dikurangi 1,72 dan didapat hasil 0,49. Untuk selanjutnya sigma opportunity dikurangi sigma threats sama dengan 2,91 dikurangi 0,9 yaitu 2,01. Maka X dan Y didapat 0,49 dan 2,01. M1 terletak pada kuadran 1. Matriks internal eksternal perusahaan. Total nilai IFAS PT Prudensial adalah 3,93, sedangkan total nilai EVAS PT Prudensial adalah 3,81, sehingga jika dihubungkan maka nilai berada pada strategi nomor 1 atau growth pada tabel matriks SWOT di bawah. Penjelasan ketiga strategi yang dipaparkan. Yang pertama forward integration strategi. Strategi ini menghendaki para perusahaan mempunyai kemampuan yang besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer mereka bila perlu dengan memperoleh kepemilikan. Selanjutnya yaitu back integration strategi, merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku dapat lebih ditingkatkan apalagi pemasok sudah dinilai tidak lagi menguntungkan perusahaan, seperti keterlambatan dalam pengadaan barang, kualitas bahan yang menurun, biaya yang meningkat sehingga tidak dapat diandalkan lagi. Jadi tujuan dari strategi ini adalah mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan pengendalian atas perusahaan pemasok. Yang ketiga, horizontal integration strategi, di mana strategi ini merupakan suatu strategi pertumbuhan. Jadi tujuan strategi ini adalah untuk mendapat kepemilikan atau pengendalian atas para pesaing.